Halo Kay, Ya, halo. selamat malam. Sudah terdengar suara Kak Ditra? Ya, kedengar. Oke. Bentar, Kak Ditra. Sertanya sudah muncul juga ya Kay? Ya, Wait, tunggu ya. Oke. Oke, sudah ya. Kak ya. Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, Selamat gimana malam juga, Kak. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah kalau baik. Berarti kita akan masuk ke materi sesuai dengan yang kemarin ya. Kalau ketemu dengan Kak Ditra berarti kita akan melanjutkan dari komposisi fungsi ke fungsi inverse gitu ya. Betul? Ya, Betul ya. Terakhir sama siapa? terakhir sama siapa ya? Apa? Belajarnya Sebentar. apa? Boleh kasih tahu nggak belajarnya apa? Siapa tahu nggak Belajarnya, kejauhan gitu. iya functions, function juga Function juga ya. kayak gini, Ya. relasi. Udah. Kalau Ya, begitu. Oh, relasi function. mm-mm. Oke. Ya udah berarti itu kan udah terbahas semua. Berarti kita akan lanjutkan saja ya materinya. Ntar Kak Ditra akan Ya, ilustrasikan. Seperti biasa berarti untuk penjelasan Indonesia full aman ya. ya aman. Oke. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita belajar pada malam hari ini, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Oke, Kak Ditra akan Ya, recall kembali materi. Wait. Hmm. Oke, Kak Ditra akan recall kembali materi relasi fungsi, operasi pada fungsi, dan komposisi fungsi yang kemarin sudah dipelajari. Karena hal ini, ketiga-tiganya itu berhubungan ke fungsi inverse gitu ya. first. Jadi kemarin kita sudah Ya, belajar kalau fungsi itu semuanya punya jodoh masing-masing satu. Betul tuh. tidak? Ya, Betul ya? Nah, itu yang ya. disebut dengan fungsi. Lebih lanjut, kemarin kita sudah belajar yang namanya komposisi fungsi. Oke, kemarin Ya, kita sudah belajar ini ya, komposisi fungsi yang ini, dan juga belajar sifat komposisinya. Betul? ya. Betul ya. Masih ada yang mau ditanyakan terkait komposisi fungsi? eh nggak terlalu sih. Aman. Nggak, belum aman. Udah, kita masuk ke fungsi inverse. Apa itu definisi fungsi inverse? Fungsi inverse itu membalik proses fungsi. Jadi kalau kemarin pernah belajar kita mau buat jus, masukin buah dan es batunya ke dalam blender, terus jadi jus kan ya? Betul, Ya, itu untuk fungsi komposisi. Nah, kalau fungsi inverse itu kita mengembalikan si jusnya jadi buah potongan. Kebayang nggak? ya. Eh, Awalnya kita punya buah potongan dan es batu. Gimana tuh? iya yang ada. Oke. Oke, suara Kak Ditra jelas kan ya, nggak Jelas. terputus. Suara aku jelas gak? Kecil gak? Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Sekarang Oh iya, kenceng gak? coba sekarang. Enggak. Suara aku kecil gak? Oke, Oh, kayaknya aku malik deh.
Oke, kalau sekarang suaranya apakah sudah jelas? Iya, jelas. Oke. Jadi fungsi inverse itu yang kayak kemarin, Mhm. mengembalikan jus yang sudah di blend, dikembalikan lagi ke bentuk buah yang masih potongannya. Nah, nah, itu ada langkahnya. Jadi kalau kita punya A, hasilnya B. Kalau kita inversekan si B, maka dia akan kembali ke A. Sebagai contoh, A. kalau misalkan punya F2 sama dengan 4, artinya si F inverse dari 4 itu hasilnya adalah 2. Jadi cuma dikembaliin ke proses awal. Kebayang? Kebayang ya? Ya. Oke. Ini ada contoh Kalau sederhananya. setiap kali dipindah itu jadi -1. Setiap kali dipindah, oh bacanya bukan min satu, F inverse. Oh, Itu lebih ke inverse. notasi. Oh, oke. Ya, inverse. Kalau Oh, oke, oke. di eksponensial kan kita punya pangkat negatif satu ya, betul? Ya. Nah, kalau kita punya A pangkat negatif satu itu sama dengan satu per A pangkat satu kan? Iya nggak? Sifatnya kayak gini kan? Ya. Nah, kalau di Ya. inverse itu nggak boleh. Tandanya itu sebenarnya bukan negatif, lebih kayak apa ya? Ya pokoknya itu notasi inverse. Jadi min satu yang ini cukup beda dengan negatif satu, gitu ya. Jadi emang agak seiras, tapi dia menyebutnya sebagai fungsi inverse. Oke? Ya. Ya. Nah, di sini ada misalkan fx sama dengan x plus 7. Fungsi inverse-nya adalah x min 7. Dapat dari mana? Ini termasuk ke dalam sifat inverse yang berbunyi sub injektif. Jadi ada tiga di fungsi inverse itu. Kak Ditra akan ambilkan dulu. Untuk inverse yang terbaru itu kemarin ada di kelas 11. Tunggu bentar. Komposisi. Oke, jadi ada tiga sifat dalam fungsi inverse. Yang pertama itu adalah injektif. Apa itu fungsi inverse injektif? Jadi injektif itu berasal dari kata satu-satu, gitu ya. Jadi Oke. sifatnya yang pertama itu adalah injektif. Kalau injektif itu berarti satu, satu. Artinya dia domain dan kodomainnya sama-sama punya pasangan satu. Tuh. Itu untuk sifat injektif. Lalu yang kedua itu ada surjektif. Kalau surjektif itu kata lainnya adalah onto. Onto itu bermakna apa? Onto memiliki makna korespondensi satu-satu. Jadi kalau di sini ada domain A, titiknya 2, di sini titiknya 2, mereka sama-sama punya pasangan satu. Oke? Satu. Nah, Ya. ini adalah surjektif. Lalu yang terakhir itu ada bijektif. Yang ketiga ada yang namanya bijektif. Kalau bijektif itu gabungan antara injek plus surjek. Gitu. Jadi ini untuk yang sifat ketiga gabungan. Kalau contoh soal yang ini, yang ada di sini, itu adalah sifat dari sur surjektif. Oke? Jadi Oke. kalau bentuk yang ini, bentuknya adalah surjektif. Objektif. Surjektif. Bagaimana caranya Kak Ditra untuk mendapatkan F inverse hasilnya ini? Caranya adalah seperti ini. Oh, ternyata di sini ada nih injektif, surjektif, dan bijektif. Jadi kalau bijektif tentunya tadi gabungan, kalau injektif itu satu output punya satu input, dan surjektif dia punya kode main terpakai sebagai output. Langkahnya ada 4. Langkahnya ada 4. Ya. Yang pertama, tuliskan Y sama dengan Fx. Tadi soalnya apa? Oke, Fx sama dengan X. X plus X -7. X plus 7. plus 7, betul ya? Ya. Pertama, kita harus tulis sesuai perintahnya. Y sama dengan X plus 7. Betul? Sudah ya? Ya.
Baru kita selesaikan, X-nya kita pindahkan dengan Y-nya. Berarti X sama dengan Y min 7. Tukar posisi menggunakan fungsi linear. Ini ada di fungsi linear. Berkaitan gitu. Oke. Nah, sudah ditukar, kita dapat X sama dengan Y min 7, maka K cukup ubah X ini menjadi F inverse X, dan Y-nya kembalikan ke bentuk X. Jadi kita akan mendapatkan hasil akhirnya itu adalah F inverse X sama dengan X min 7. Di sini harusnya Oke. X. Aman? Ya. Aman. Kayak gini doang caranya mengubahnya. Oke. Ya, Empatnya jadi dipahami? dihilangin. Apanya? Empatnya dihilangin. Kok empat? Y-nya Empat. maksudnya. Enggak. Y-nya no. Y-nya ditukar. Dikembalikan ke bentuk X. Lebih ke dikembalikan, bukan dihilangkan. Kayak gini. X-nya menjadi F inverse X. Y-nya itu menjadi X. Oke? Oke. Step terakhir ini. Step paling akhir. Udah? Aman dulu atau belum? Paham? Aman? Paham? Paham ya? Nah, Ya. next. Di sini ada namanya inverse fungsi linear. Kalau fungsi linear, syaratnya sama seperti tadi, kita mengubah, menukar X dan Y-nya, dan kita lakukan kalau bentuk yang ini, dia termasuk ke dalam inverse dengan sifat bijektif. Jadi untuk yang 4x-9 ini kategorinya adalah bijektif. Bijektif. Langkah pertama tadi apa? Oke, masih ingat nggak? Ubah Jadi yang fx. bentuk. Ubah bentuk fx Ya. jadi y, gitu kan ya? Ya. Jadi ya. Berarti kita akan punya y sama dengan 4x min 9. Min Betul? 9. Ya. Betul tidak? Oke, setelah Ya, itu ya. langkah kedua, tukar x dan y. Langkah kedua, tukar x dan y. Berarti 4x-nya ke kiri, ke ruas kiri, 4x, y-nya ke ruas kanan. Y positif Y 9. 9. Oke, aman sampai sini? Aman. Habis itu, selesaikan atau jomblokan si X-nya biar sendirian. Karena Oke. di sini ada perkalian, berarti X-nya sama 4 dengan Y plus 9 per bagi 4. 4. Betul? Ya. Betul. Nah, setelah Ya. itu, langkah terakhir, K cukup, ya jadikan yang ketiga tadi, selesaikan atau jomblokan si X. Langkah keempatnya, baru kembalikan Y menjadi X. Ingat-ingat, yang dikembalikan Y-nya. Berarti di sini otomatis hasilnya jadi F inverse X itu sama dengan X plus Hmm. 9 per 4. Aman atau tidak? Pak. Boleh pahamin dulu. Eh, oke. Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu ya. Boleh? Kata jomblokan itu cuman perumpamaan ya. Aslinya secara matematisnya selesaikan Oh iya, bentuk iya, X. iya. Nanti, nanti. Untuk F. Y.
Kembalikan Y ke X saja. Iya. Oke, sudah. Oke, ada cara dua, oke. Cara dua itu kita tukarnya bukan lebih ke benar-benar ditukar. Kalau ini kan lebih ke X-nya ke ruas kiri, Y-nya ke ruas kanan. Betul tidak? Ada cara yang Ya. kedua. Cara yang kedua, rules-nya nanti boleh dibandingkan mana yang lebih mudah. Jadi ini tetap cara pertamanya itu kita ubah Y sama dengan 4X ditambah 8. Oke? Ya. Nah, terus kita tukar yang benar-benar ditukar. Kalau ini kan lebih ke tukar variabel. Kalau yang ini jadi X sama dengan 4Y ditambah 8. Aman tidak? Jadi yang benar-benar Ah, ditukar itu ke sini nih. Kalau yang ini kan semuanya pindah. Kalau yang ini cuman variabelnya aja. oke. Langkah langkah berikutnya sama. Kita cukup menyelesaikan si 4Y-nya aja. Berarti 4Y-nya kita buang ke kiri. Berarti ini kita akan punya X min 8. Betul kan? Ya. Berarti Y sama dengan X min 8 per 4. 4. Nah, langsung dibentuk jadi F inverse X sama dengan X min 8 per 4. Jadi kita tidak perlu mengubah si X-nya lagi karena kita sudah menukar sedari awal. Gitu. Oh. Jadi di sini Caranya, langsung cara aja. duduknya itu bisa. Bisa. Hasilnya akan tetap sama dan tidak mempengaruhi hasil. Jadi mau Eh, pakai cara yang ini boleh, pakai cara yang ini juga boleh. oke. Kalau yang ini kan bedanya si X-nya berubah jadi F inverse, Y-nya kita kembalikan ke X. Kalau yang ini, cara kedua, si Y-nya yang menjadi F inverse, X-nya yang tetap X, gitu. Menurut Kay, mudah yang mana? Yang kanan sih. Yang Eh, kanan berarti cara yang kedua. iya. Iya. Cara yang kedua, oke. Kalau suka cara yang kedua, Kak Ditra akan selanjutnya menggunakan cara kedua, supaya lebih melekat yang cara kedua, oke? Oke. Bentar. Oke, Saya tulis dulu. boleh. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Kalau Ya. begitu, kita akan lanjutkan untuk ke soal berikutnya gitu ya. Eh, di sini ada yang namanya fungsi rasional. Kalau tadi ada fungsi linear, inverse itu berlaku untuk rasional, linear, dan juga kuadrat. Jadi kita akan coba untuk yang kasus rasional. Caranya juga sama, kita akan menggunakan teknik yang kedua tadi ya. Berarti kita apa? Kalau punya bentuk fx, kita ubah ke dalam bentuk y, betul? Ya. Oke, berarti kita punya y sama dengan 2x tambah 3 per x min 1. Betul? Ya. Ya. Terus langkah kedua Ya. kita tukar x dan y-nya kan. Berarti jadi x sama dengan 2y plus 3 per y min 1. Betul? Satu. Betul ya? Ya. Selanjutnya, k cukup kalikan silang.
Berarti kita punya X dikalikan Y min 1 sama dengan 2Y ditambah 3. Ya. Aman atau belum sampai tahap sini? Jadi Aman. Y-nya dibawa diganti ke atas. Yang mana? Yang Yang ini. X Y-1 maksudnya ya. Itu bukan diganti ke atas, lebih ke dikali silang. Jadi kalau punya A Oh, per B sama dengan C per D itu adalah AD sama dengan BC. Karena ini oh, per oke, oke. satu, berarti jadinya kan benar ya. X kali Y min Iya. 1. Betul ya? Aman? Yang ya, Oke. Kita akan lanjutkan, berarti kita kalikan dengan sifat distribusi. Berarti X-nya kalikan dengan Y, X-nya juga kalikan dengan negatif 1. Berarti dapatnya ya, XY min X. Betul? ya betul. Betul. Ini akan sama dengan 2Y ditambah 3. Aman? Ya, ya, Tetap kan? Nah, sekarang tugas Y, kelompokkan yang ada variabel Y-nya ke kiri, yang nggak ada ke kanan. Berarti XY, 2Y-nya ke kiri, min 2Y, X-nya ke kanan. Jadi positif. Berarti dapat X plus 3. Betul? iya, Betul iya, ya? Nah, kita tugasnya iya. apa berikutnya? Menjomblokkan atau menyelesaikan si Y-nya, biar dia Selesaikan. sendirian. Ya. Berarti Y-nya kita keluarkan, kita faktorkan, kita punya X min 2. Betul tidak? Oh, Kita X keluarkan si Y-nya. Kan Y-nya sama nih, kita keluarin. X min 2 dari mana? Ini X koefisiennya. Kan Y-nya udah kita Oh, keluarkan. Kalau kita distribusikan kan Y kali X dapat XY lagi. Y kali min 2 dapat min 2Y lagi. Jadi kita oh mengeluarkan ya, si Y-nya. Namanya memfaktorkan. Aman? aman, oke. Aman ya. Oke, kalau sudah aman, berarti tinggal kita tarik lagi ke atas, kita selesaikan. Y-nya di sini perkalian kan ya? Ya, X min 2 sama dengan X plus 3. Berarti tinggal tulis ulang aja. Y sama dengan X plus 3 per X min 2. Selesai. Sampai sini tinggal dibuat jadi F. oke. Itu sama dengan X tambah 3 per X min 2. Aman nggak? Bisa dipahami? Hmm. Paham, oke. Jadi Y-nya seperti tadi, tinggal diubah jadi F inverse ya. Betul kan? Pakai cara kedua. Terus yang sebelah kanannya tetap. Syaratnya ada syarat. Kalau syarat awalnya X-nya tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 1, Kay dapat mencari syaratnya dengan cara ini. Syaratnya adalah X min 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan 2. Masih ingat nggak Dua. fungsi rasional? Fungsi rasional itu kan bentuknya A per B dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Karena sesuatu apapun yang dibagi 0 hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Betul? Oke. Oke, maka Ya, tinggal diberikan. Kalau syaratnya sudah ketemu, tinggal dituliskan di samping kanannya. F inverse X-nya X plus 3 per X min 2 dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 2. Selesai. Gimana? Bisa dipahami? kalau syaratnya bisa diulangi lagi nggak? Syaratnya itu hasil bukan? Yang mana? Kalau syaratnya itu hasil bukan syarat. Iya, syaratnya hasil. Jadi Hmm. ngambil dari sini. Ngambil dari Dari penyebutnya. bawahnya. Ya, ngambil Oke. dari penyebut. Diambil dari penyebut. Nah, kalau yang bentuk awal kan tidak boleh satu. Karena dari sini ngambilnya, Kay. Syarat yang Ya, awal. Berarti kan syarat awal itu adalah X min satunya tidak boleh sama dengan 0. Atau X-nya tidak boleh sama dengan 1. Make sense oke. kan? Ya, Clear sampai sini? oke, clear. Clear. Boleh dicatat dulu. Yes.
Oke, udah. Clear ya, untuk yang fungsi inverse dan fungsi linear, Iya. kita akan coba melakukan untuk yang fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat, tadi kita sudah punya sifat dari fungsi inverse, kita harus ingat dulu. Fungsi inverse itu dia bersifat onto dan juga satu-satu. Artinya dia harus punya domainnya satu pasangan, ke kodomainnya satu pasangan juga. Jadi harus sifatnya itu sama-sama punya satu pasangan. Gak boleh lebih gitu ya, sifat dari fungsi inverse. Sedangkan dalam fungsi kuadrat kita akan punya hal yang berbeda. Misalkan kita masalahnya punya fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita substitusikan dengan 2 hasilnya 4. Kalau kita substitusikan dengan min 2 hasilnya juga 4. Betul tidak? Ya. Betul. Nah, artinya apa? Dua domain punya jodoh yang sama. Di sini 2, di sini negatif 2, jodoh dia sama-sama nilainya adalah 4. Gitu kan ya? 4. Ya. Nah, artinya nggak semua bilangan real itu punya inverse gitu. Jadi nggak semua itu punya bilangan real itu punya inverse. Salah satunya untuk di fungsi kuadrat. Jadi kita harus membatasi dia supaya kita bisa mencari inverse-nya. Syaratnya adalah itu. Kita tidak kita harus membatalkan bentuk yang Halo? ini karena Halo? halo, Oh, aman? tadi gak ada suara tadi, Kak? Oh ya udah ulang. Jadi kalau Hmm. aman sekarang. Iya, aman. Jadi di dalam fungsi kuadrat untuk kasus inverse semua bilangan real itu nggak boleh masuk. Harus dibatasi gitu supaya tidak terjadi hal ini. Dua orang punya jodoh yang sama. Jadi ada dua domain jodohnya sama-sama 4. Itu nggak boleh. Karena kita harus memenuhi sifat yang ini. Oke? Kebayang? Ya. Nah, kalau sudah kebayang, berarti kita lanjutkan. Caranya bagaimana supaya kita bisa membatali itu? Syaratnya adalah domainnya harus lebih besar dari 0. Gak boleh ngambil bilangan negatif. Karena kalau kita Oke. ngambil bilangan negatif, pasti kita akan mendapatkan nilai yang sama ketika positif. Contohnya ya Aktif. ini. Ketika F2 nilainya 4, F negatif 2 juga nilainya adalah 4 ketika disubstitusikan ke X kuadrat. Jun, Berat. jelas? Hah? Jelas nggak? Yes, yes, yes. Jadi dia harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke? Katanya di Oke. sini gimana? Batas domain membuat fungsi menjadi one to one. Jadi kayak satu ya jodohnya Sama. sama-sama. Satu sama Oke. satu gitu. Oke. Memenuhi yang ini. Nih, one to one and onto itu adalah ini. Dia memenuhi fungsi bijektif. Jadi bijektif itu harus injektif dan juga surjektif. Gitu. Aktif. Itu dulu untuk fungsi kuadrat. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Eh, Oh, Kak Ditra kasih contoh soal aja ya yang fungsi kuadrat lebih lanjutnya. Kan oke. ini cuman X kuadrat aja gitu ya. Oke, misalkan Kak Ditra punya soal yang bentuknya kuadrat itu selain yang contoh tadi, berapa ya? Bentar. X min 2 dikuadratkan tambah satu. Di sini ya. Fx sama dengan X min 2 dikuadratkan tambah satu. Di sini ada fungsi kuadrat kan ya? Iya. Oke, berarti kita mula-mula kayak tadi. Y sama dengan X min 2 dikuadratkan tambah satu. Sudah aman? Kita bentuk jadi bentuk Y. Iya. Sudah, kalau begitu kita langsung tukar. Jadi X sama dengan Y min 2 Min dua. dikuadratkan tambah satu. Tuh. Aman sampai sekarang? Ya. Oke, kalau sudah berarti X-nya kita satukan dengan satu, Y-nya biar sendirian aja di sebelah kanan. Berarti kita punya X min satu sama dengan Y min 2 dikuadratkan. Oke, Berat. kalau sekarang aman? Oke. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, bagaimana cara menghilangkan kuadrat pada konsep eksponensial? Harus di A, Coba dikali.
Tambah. diakarkan. Oh, diakarkan. Jadi kalau dikuadratkan diakarkan, dia saling hilang. Gitu ya. Berarti kita Oke. punya akar dari X min 1 sama dengan akar dari Y min 2 Minus 2 dikuadratkan. berat. Di sini Kak Ditra kasih keterangan. Hilangkan kuadrat dengan cara dikuadrat, diakarkan. Oke, sudah aman Oke. sampai tahap ini. Jadi setelah diakarkan, Um, otomatis ini saling hilang ya. Betul tidak? ya. Karena dia memenuhi sifat perpangkatan A pangkat M dipangkatkan N. Berarti kan A kuadrat dipangkatkan 1/2. Duanya saling coret, berarti kita punya A aja. Berarti di sini kita punya akar X min 1 sama dengan Y min 2. Sudah aman kalau Oke. sekarang? Sudah ya? Nah, tinggal ditukar Oke. aja. Y min 2 sama dengan akar X min 1. Kayak tadi, jomblokan si Y-nya. Berarti Y sama dengan akar X min 1 positif 2. Gitu. Aman tidak? Sampai bentuk Y yang ininya. Oke. Jadi ditukar aja gitu. Ditukar jadinya. Yang Bagian mana yang sulit? hmm, Ada yang sulit nggak? Tahap yang mana? eh, tunggu, yang X min satu akar X min satu sama Y min dua itu ditukar tempat saja. Iya, tukar tempat. Biar bentuknya itu tuh kayak kita melihatnya ke kanan. Sebenarnya nggak ditukar juga nggak masalah kok. Jadinya kayak gini. Akar X min 1 sama dengan Y min 2. Maka akar X min 1 plus 2 sama dengan Y. Ya bentuk kayak gini juga boleh. Karena nilainya tetap sama dengan yang ini. Sama nggak antara yang ini dengan ini? Sama Sama. kan? Ya, Nah, sama aja. sama. Jadi tuh cuma ditukar tempat aja. Paham? Ya, Oke, kalau sudah bentuk seperti itu, ada pertanyaan dulu nggak? Kembalikanlah. Kan kita punya Y sama dengan akar X min 1 plus 2. Berarti F inverse X-nya itu sama dengan akar X min 1 plus 2. Begitu jawaban akhirnya. oke. Y, Oke. Y-nya tinggal diganti aja ya. Oke, oke. Udah. Tuh, Y-nya tinggal diganti. Jadi Boleh catat dulu? F inverse kan. Yes, F inverse. Oke. Pokoknya ini F inverse, bukan F pangkat min 1. Oke? Oke,
Oke, sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari yang sudah dibahas? Ah, belum. Aman? Enggak. Aman. Oke, kalau begitu kita akan coba ada aturan penting dari fungsi komposisi dan juga inverse. Jika f dan g-nya memiliki inverse, kayak ada syaratnya dulu. Dia harus punya inverse dulu. Dan komposisinya juga terdefinisi, artinya kalau f komposisi g diinverskan, itu akan sama dengan g inverse dikomposisikan f inverse. Artinya apa? Input g hasil pertama diinputkan ke f, maka kita akan mendapatkan hasil akhir. Sudah kebayang belum? Ya. Oke, contohnya ini. Fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx-nya sama dengan gx-nya sama dengan x min 4. Masih ingat kan tadi rumusnya apa? F komposisi G F diinverskan dalam fungsi X itu akan sama dengan G inverse dikomposisikan F first. inverse. Begini kan ya? Betul? Ya. Oke, Ya. kalau sudah seperti ini, K hanya perlu melakukan untuk mencari masing-masing F inverse-nya gitu. Jadi, mula-mula cukup kita komposisikan terlebih dahulu, baru kita cari. Itu cara pertama. Jadi ada cara pertama, Oke. komposisikan dahulu, baru diinverskan. Baru diinverskan. Cara keduanya kayak gimana? Setelah ini kita akan bahas. Oke, kita akan punya fx-nya 2x tambah 1 dan gx-nya sama dengan x min 4. F komposisi G dalam fungsi X rumusnya kemarin adalah F disubstitusikan GX, betul? GX. Ya. Berarti ini F dikomposisikan Empat. X min 4. Berarti akan sama dengan 2 dikali X min 4 ditambah 1. Satu. Berarti ini akan sama dengan 2X min 8 tambah 1. Atau Satu. 2X min Tujuh. 7. Betul? Oke. Delapannya itu dari Betul nggak? dikali kan? Delapannya. Hmm? Yang mana yang dikali? Delapannya. Delapan. Delapan itu dapatnya dari kali bukan? Betul. 2 kali Iya. X, 2 Dikali. kali negatif Dua 4. X. Oh iya, iya, oke. Oke, aman sampai Tiga sini? X. Ya. Oke, ini langkah pertama. Langkah keduanya, hasilnya diinverskan. Hasilnya First. diinverskan. Berarti kita akan punya Y sama dengan 2X min 7. Betul? Ya. Berarti kita akan punya X sama dengan 2Y min Min 7. tujuh. Artinya kita akan punya 2Y sama dengan X Tujuh. plus 7. Berarti Y-nya sama dengan X plus 7 per 2. Atau F inverse X-nya itu sama dengan X plus 7 per 2. Selesai. Seperti ini saja. Gimana? Oke. Oke. Ngerti. Ininya ganti ini ke F Ah. komposisi G inverse. Nah, udah. Oh iya. Karena disesuaikan sama bentuknya. Aman untuk yang cara pertama? Ini cara pertama. Iya, cara pertama. Cara pertama dikomposisikan dulu baru diinverskan. Cara kedua pakai tekniknya sini. Oh. Oh iya, iya. Betul. Dah, Oke, oke. kerjain dulu Nice. kalau mau dicatat. Nanti kita pakai Oke. cara kedua. V F X.
Oke udah. Oke, cara kedua itu menggunakan teknik yang tadi. Cara yang kedua adalah G inverse dikomposisikan F inverse, gitu ya. Berarti kita akan cari F inverse-nya dulu. Berarti Y sama dengan 2X tambah 1, maka X sama dengan 2Y tambah 1. Artinya 2Y sama dengan X min 1, sehingga Y sama dengan X min 1 per 2. Ini untuk yang F inverse X-nya. Oke? X min Oke. 1 per 2. Untuk yang GX, berarti Y sama dengan X min 4, maka X sama dengan Y min 4. Artinya Y plus 4. Berarti F inverse. Oh Kok F ya. inverse? G inverse X-nya itu sama dengan Y X plus... Y bentar dulu. X per Kebablasan. 4. Tadi Bentar, bentar, ditukar kan? bentar. Iya, iya, ulang-ulang. Oke. Y sama dengan X min 4. 4. Kita tukar berarti X Y plus 4. Y. Jadi, oh ya jadi G ya. Kalau kalau X jadi G, kalau Y jadi F. Oke kan? Yes. Dah. Barulah kita masukkan ke sini. G inverse komposisi F inverse X itu berarti apa? Y inverse Berarti G dikomposisikan inverse X first F inverse. Berarti G inverse disubstitusikan X min 1 per 2. 2 sama Oke. dengan X min 1 per 2. Betul tidak? X min 1 per 2, 4. Oh, sebentar. Ya, X yang ini kita gantikan ini. 2. Betul? Oke. Nah, yaudah. Berarti tinggal kita samakan penyebutnya jadi 2. Maka kita akan punya X min 1. 4 kali 2 8. 8. Berarti kita akan punya X plus 7 Terus per 7 per 2. 2. Sama kan hasilnya dengan yang ini? Oh, iya. Ya. Oh iya. Nah, ini cara keduanya. Oke. Saya tulis dulu. Boleh. Mudah yang mana? Pakai cara satu apa cara kedua? Hmm, mungkin kayaknya cara satu deh. Kalau yang ini. Ya udah nggak apa-apa. Catat aja nggak apa-apa. Yang penting Kak Oke. Ditra memberikan semua cara. Biar nanti K yang Iya. memilih yang lebih mudah yang mana. Iya. Tambah satu. 1. Oh iya, X.
Tadi itu empatnya dari mana ya? Tadi lupa. Yang empat, nomor empat yang X min satu. Oh, yang nomor 4. Yang ya, kan X Yang min satu bagi dua. yang ini ya. Itu cara dapatnya gimana? Ya, ya. Eh, yang mana yang mana? Ini kan benar. Oh, bukan, man. Yang tadi lagi. Ini. Bukan sebelumnya. Yang tadi kita baru kerjain. Ini ya. Benar kan? Nah, ya, yang itu. Yang di X min kanan. 1 yang ini Ya, ya. yang itu. Ya, ya, ya. Ya. Kenapa Tempatnya plus dapat dari 4? mana? Ya, Ini. iya. Jadi kan awalnya apa? G inverse dikomposisikan X min 1/2 kan? Jadi kan Iya, kita tulis ini. G inverse X itu sama dengan X plus 4. empat. Terus dimintanya G Ya, inverse X min 1/2. dua. Otomatis si variabel X-nya harus digantikan jadi X min 1/2 plus 4. Empat. Gitu. Oh, oke. Aman nggak? Oke, aman. Clear? Iya, clear. Clear. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, itu sudah. Oke, Terus boleh catat dulu, selesaikan. 7 X tambah 7 per 2. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita akan coba soal cerita. Ada secara kontekstual yang menggunakan fungsi komposisi. Salah satunya adalah diskon dan pajak. Harga awal barang dinotasikan sebagai X. Toko memberikan diskon 20%, lalu menambahkan pajaknya 10% dari harga setelah diskon. Jadi dia diskon dulu, baru dikenakan pajak 10%. Kebayang? Kalau belanja, kita dapat diskon, baru dikenakan pajak. Nah, gambarannya seperti itu. Oke? Ya, Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bisa menggunakan yang namanya fungsi komposisi. Caranya seperti apa? Kita harus memisalkan. Misalkan diskonnya itu dalam bentuk variabel X, karena di sini harga barangnya X. Berarti diskon itu misalkan dinyotasikan sebagai DX, yaitu nilainya adalah 20%. terus Nah, ya. kalau nilainya 20%, berarti harganya itu adalah 0,8 X. Betul nggak? Karena kan sudah didiskon kan? Harga setelah Ya, didiskon. Oke. Setelah itu, kita cek pajaknya. Ini harga after diskon. Sedangkan kalau pajaknya setelah diskon itu dinotasikan sebagai PX. Pajak X itu sama dengan 10% dari harga setelah diskon. Berarti itu senilai dengan 1,1 X. Oke? oke. Oke, berarti yang diminta apa? Yang diminta adalah harga awal barang. Belum diketahui harga barang awalnya. Berarti kita bisa menggunakan konsep P komposisi D dalam fungsi X. Atau yang kita kenal F komposisi GX. Itu akan sama dengan F GX. Berarti ini akan berlaku P dikomposisikan dx. DM. Dx-nya berapa? Dx-nya adalah X-nya 0,8 X. 0,8 X. Berarti P dikomposisikan 0,8 X. X. Artinya kita akan memperoleh 1,1 dikalikan 0,8 X. Berapa 1,1 kali 0,8? 0,88. 0,8 X. Setelah kita Oh, mendapatkan oh ya. 0,88 X, betul kan? Iya. Ya udah, eh 0,88 X. Ditanyanya apa? Harga barang awalnya X. Ya udah, berarti Iya, iya. 0,88 dikalikan X. Misalkan harga barang awalnya berapa? Eh, Harga awal awalnya bebas. apa ya? Mau sebutin Oh, angka bebas. ratusan ribu. Dua puluh ribu deh. Berapa? 20.000. 20.000. Oke, kalau 20.000 berarti ya udah harga setelah diskon
dan dikenakan pajak. Pajak. Ya sudah, nanti Kay tinggal kalikan dengan fungsi yang sudah dikomposisikan, yaitu 0,88 dikalikan dengan 20 20.000. ribu. Berapa berarti jadinya? Eh, 17.600 gitu. 17.600. Jadi ini harga setelah Ah, diskon dan dikenakan pajak 10%. oke. Oke? Oke. Kalau harganya 20.000 cuman dikenakan diskon 20%, bayarnya berapa? Berapa? Kalau hanya dikenakan diskon saja, nggak dikenakan pajak, bayarnya berapa? Oh, pajaknya tadi berapa ya? Oh, Berarti pajaknya tadi 1,1. pajaknya Berarti diskonnya 4.000. Berarti 16.000. 16.000. Karena pajaknya 10%, 1.600. Makanya totalnya 17.600. Otomatis hasilnya make sense 100. gitu. Oh, oke, oke. Harga, oh, X. Oke, udah. Ada yang mau ditanyakan? 17. Tanpa pajak 17.000 kan tadi? 17.600. Tanpa? 17.600. Oh, oke. Oke, sudah. Oke, udah Tidak. clear? Ya, Udahan. Gimana? ya, Paham nggak? ya paham. Paham? Hmm, mau Ya, soal tambahan nggak? Maksudnya mau soal buat latihan mandiri? boleh. Kayak suka latihan soal nggak? Suka, suka aja.
Kayak Ajain. nanti Kak Ditra kasih soal, ada 30 soal, bentuknya pilihan ganda, sistemnya itu Oke. mirip kayak soal TKA. Di Nizam ada ada tes TKA juga nggak nantinya? Mungkin ada. Kayaknya ada kan kalau udah kelas 12, betul nggak? Kayaknya kalau masih Iya, aku. ada kurikulum merdekanya, masih bisa tuh ada TKA. Iya. Nah, di sini Kak Ditra udah buatin soal dengan konsep basisnya itu ada TKA. Nggak apa-apa buat latihan dan sekaligus menguatkan materi. Ada 30, ada soal dari level low, medium, sampai high. Ini soalnya Oke. terdiri dari komposisi dan fungsi inverse saja. Nggak ada materi lain, jadi cuma materi yang ini saja. Oke, Oke. nanti boleh dijawab. Ada soal ceritanya nih. Ada diskon kayak tadi, tapi dia udah diberikan A-nya. Terus nanti Ya. ada soal cerita lainnya dan cukup banyak. Nanti Kak Ditra kirimkan melalui nomor ibu ya. Ya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, karena kita sudah selesai waktunya juga, Oke. kita cukupkan dan kita tutup dengan berdoa menyudahi belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Oke, berdoa selesai. Itu saja dari Kak Ditra selama 2 pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang Oke. disampaikan Ya. bermanfaat. Pelajari kembali, semangat terus. Seharusnya Oke. pertemuan berikutnya sudah sama Miss Dela, karena Miss Dela sudah selesai Oke. cuti ya. Oke, sampai jumpa, Kay. Oke. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Kay. Ditunggu saja record dan Ya. coretan Ya. PPT-nya. Oke. Selamat malam. Malam.